korban bullying guys. Waktu SD. Aku sih pas SD ya. Sama aku juga pas SD. Pas lah, agak bayar kopi lah. Terus ada anomali guys, anomali. Pas kuliah itu kayak membangun komunikasi lagi itu kayak Dari awal ya. aku jadi kayak bingung cara basa-basi gimana dari chat. Kadang kalau mau aku lagi jelek nih, aku ngindar dari segala bentuk komunikasi karena ya aku kayak ada kali 20 kali di sekolah dia Dari aku, oke, sama aja deh. Aku, biasa aku. kamu Aku Noval, nama lengkap Noval Riansyah, biasa dipanggil Noval. Aku sekelas sama beliau ini. beliau Iya, kebetulan aku masuk jurusan KMN ini jalur SNPT. Aku gapir 2 tahun dan memang perjalanannya belum begitu rumit banget lah pokoknya. Terus untuk kenapa IPB? Karena ya deket lah, gak boleh jauh-jauh, orang tua juga gak boleh biarin anak cowok satu-satunya itu jauh dari rumah ya. betul, kayak harus ada pendidikan sedikit gitu di rumah. Dikit lah ya. Iya, karena pertama gue jadi walau gak terlalu bisa diandelin banget, tapi kayak masih ada harapan gitu lah orang tua. Jadi ya Anak pertama kan? enggak, ketiga, tapi ya cowok sendiri itu jadi kayak tanggung jawab sendiri gitu. Udah sih personal singkat dari aku. Oke, nama aku Muhammad Rafa Pratama dari program studi komunikasi digital dan media. NIM tadi nyebutin nggak? NIM nyebutin nggak? NIM sebutin aja. Nanti NIM-nya di bawah ini. Ya, oke, di bawah ini ya. Ini punya aku, ini punya Rafa. Oke, gimana Rafa? Aku dari SMA negeri. Masuk sini lewat jalur berbeda dengan beliau. Aku dari SNBP. Oke. Jalur yang tidak pernah. Iya, jalur goib. Jalur gue. Jalur goib sih ya, betul. Jalur yang tidak pernah aku alami. Jalur yang underrated lah, tidak terduga lah. Tidak terduga. Tidak ada yang tahu itu prosesnya seperti apa. Banyak yang bilang kayak harus ada sertifikat, harus ada ini, ada ini. Tapi ya alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Pilihan ke Awalnya pilihan tuh ke Universitas Indonesia yang sebelah cabang Depok. kita korban UI kan? Korban UI. Korban pokoknya kuning jadi biru. Enggak apa-apa. Tapi cabang Bogor juga kan? Cabang Bogor. Iya. Jurusan apa dulu maunya di UI? Sistem informasi. Sistem informasi S1 berarti? S1. Emang muluk-muluk banget itu karena IT banget dan emang passing grade-nya kalau buat SNPT itu bisa 700 ke atas. Bahkan aku tuh cuma 620. Kecil banget. Oke, tinggi sih. Aku dulu mau ambil jurusan, banyak sih jurusan yang pengen aku ambil, baik dari sarjana maupun vokasi. Waktu itu juga sih, tapi pas mantapnya itu pas udah mau pengumuman eligible itu ngambil manajemen rekod arsip. Vokasi. Oh, iya. Cuman kan udah diambil duluan sama eligible jadi ngalah. Ya. Sempat galau sih itu sekitar 3 bulan bingung mau ambil apa. 3 bulan. 3 bulan doang nggak jadi bulan, kurang lebih 3 bulan. Jadi sempat. Gimana singkat personalnya? Biasanya itu aja sih personalnya buat. Enggak, kenapa KMN dulu nih? Oh iya, kenapa KMN? Fun fact-nya tuh awalnya ini. Dulu guru BK memberikan sebuah link Zoom tentang IPB yang IPB-nya memberitahu bahwa produk studinya ada berapa, sosialisasi setelah ya sosialisasi SNBP.
Situ PDKT itu. ya, belum itu belum. Belum. Setelah dari situ Kenalan nih. disuruh bikin rangkuman. Zoom itu. Disuruh bikin rangkuman. Oke. Rangkuman. Metodenya. Dia bikin rangkuman. Nah, terus dipresentasiin bikin PPT. Tapi di minggu depannya itu gak dipakai tuh PPT-nya karena gak dapet jamnya. Setelah itu karena udah galau sama tadi yang MRA yang di universitas sebelah, ya udah cari-cari habis sholat buka PPT, oh ya ada UB gitu ya. Mau ngambil itu mau ngambil komunikasi hubungan masyarakat, cuman karena aku udah males dengan teori-teori gitu kan, ibarat teori ya, teori jadi kayak males banget gitu. Udahlah, apa sih yang IPS banget nih gitu kan. Ketemulah satu jurusan yang paling atas gitu, komunikasi digital dan media. Mata pendukung waktu itu IPS, mata pendukung itu sosiologi buat yang IPS. Setelah itu udah pas dilihat-lihat, wah ada editing ini kerjaan di OSIS banget nih gitu. Ya udah lah, ambil aja lah, all in tuh. Cuma satu pilihan. Habis itu udah lupain. Terus aku dapat beasiswa les SNBT di sekolah. Nah habis itu aku les 2 kali tuh, les 2 kali. Pagi ya pokoknya pulang malam terus. Ya alhamdulillah dapat SNBT. Alhamdulillah. Iya. Ada perjuangan masing-masing lah. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama. Gimana sih first impression kita gitu waktu pertama kali ketemu? Mulai dari siapa nih? Kamu aja deh. Aku waktu itu ketemu udah pasti di ruang kelas lah ya. Berbeda dengan beliau. Wah di ruang kelas. Ini orang kenapa nih pakai masker mulu gitu kan? Pakai masker mulu kayak ini kenapa? Lagi banyak nggak covid atau lagi sakit dia? Atau jadi ibu Gitu. Terus itu persen yang kayak apakah dia seorang ibu gitu kan? Kayak masker kayak ketutup banget lah. Tapi waktu itu pas udah saling kenal tuh pas yang ikut ke Jakarta waktu itu yang turun. Itu udah mulai tuh kayak mulai ada kesamaan nih dari triggernya dari kesamaan. Ada kesamaannya. Dan kagetnya tuh pas ternyata dia gap year guys. Kayak kamu gap year gitu. Kamu gap year. Kaget gitu. Kenapa emang kalau gap year? Nggak apa-apa, kayak bener nama Gaber tuh kayak sebuah kebanggaan gitu lah. Orang perjuangannya udah hebat lah gitu. Nah, teman-teman aku juga gap year. Temen gue apa dia gap year. Mungkin kalau gap year aku sih gap year-an sih ya. Soalnya mau 2 tahun. Ya itulah. Terus apa ya? Ya sering-sering nongkrong lah. Itu sering nanya waktu itu nongkrong. Ya situ itu. Sama Iqmal kan? Iya, Iqmal sama Salman. Ya itu waktu pendekatan di situ sih. Mungkin ntar ada foto kita Pak. Foto ibu kita. Foto yang waktu kita Lipa ya? Dan muncul di sini. Oke, editor. Notet ya, editor. Siapa editornya? Saya sih. Enggak, aku aja. Gampang dia editor mah gampang. Mana ya? Kamu gimana persen kalau? Kalau aku beda nih sama kamu. Kalau kamu kan di kelas ya. Iya. Aku tuh udah ngeliat notice mukanya itu pas first meet. Oh ya? Iya, first meet. Jadi waktu itu first meet, itu aku kan benar-benar datang sendiri, nggak ada teman. Dan aku seperti biasa, behavior aku itu adalah mengamati orang-orang. Oke, mengamati. Betul. Tapi aku
Aku tuh bukan orang tipikal yang hafal muka gitu loh, apalagi hafal nama. Iya. Cuman kalau misalkan sekilas aja, oh ini kayaknya ini deh, kayak yang itu ya, yang itu deh gitu. Nah itu bisa aja notice gitu. Nah ini orang waktu itu di kelas, oh ini yang di first meet nih, first meet. Terus dia juga sering ngeliat di Armada kan, Armadanya sama dengan di Nagara. Iya, Armada Nagara. Iya, waktu di PKB kita tuh sama Armada, cuman beda Armada kecil aja sih. Iya. Nah terus pas tahu dia emang sekelas, akhirnya kayak ada kan seperti biasa pengamat sosial nih, ngeliat kayak ada yang kenal gak sih waktu itu, kenal mukanya aja, nggak kenal secara personal, kenal mukanya aja, ada ternyata salah satunya dia yang lebih apa ya, kalau menurut aku ya jujur, yang paling keinget banget lah mukanya, karena ya, orang kacamata tuh pasti bisa lebih keinget lah mukanya. Oh iya. Sama emang waktu itu kayak pertama kali ngeliat kayak yang kacamata siapa gitu, kayak aku tuh nge-scanning orang yang dulu tuh kadang suka mengkategoriin orang mana yang tampaknya kayak bukan orang yang susah ditemenin sama aku, orang mana yang bisa ditemenin, orang mana yang pokoknya random lah pokoknya. Dia kira random. Pertama kayak misalkan ciri khasnya apa, kacamata kah? Kalau yang kacamata itu salah satunya dia. Jadi kayak udah kayak notice banget. Terus ngeliatnya kayak orang friendly pertama, karena dia itu udah, kalau aku lihat dari first meet itu udah banyak kenalan. Sering banget ngeliat orang-orang, dia tuh ngobrol sama orang-orang gitu, kayak ngobrol aja gitu di depan, kiri, kanan, belakang itu dia ngobrol. Entah itu baru kenal atau enggak, kayak baru kenal. Nah berarti kayak bener ini orang friendly, ya orang kayak akrab, gampang akrab gitu sama orang, easy going banget sama orang. Terus akhirnya sama sih, waktu tahu dia tuh lebih deket pas nongkrong di BS di Malabar. Terus pas dia ngajak sholat, tapi ya teman kita nih ada satu yang terlalu banget nih, lantas lah agak layar kopi lah. Terus ada anomali security parkir. Dia begini kayak memberikan hidup tuh bener-bener bulan-bulanan banget guys orang itu kan, karena dia tuh bener-bener apa aja diceritain gitu, padahal kita tuh orang random banget ya, orang random baru dikenal, tapi dia udah bisa senyaman itu cerita dia yang unik gitu loh. Kayak unik banget, banyak juga yang diambil pelajaran dari dia juga. Nah balik lagi ke Rafa ini, habis itu pas kita cerita nih soal masa kecil waktu itu di BS juga tuh, kayak kita punya banyak kesamaan gitu loh. Tahu nggak guys kesamaannya apa? Iya. Yang masa kecil itu? Karena kita sama-sama dibully, pernah dibully ya. Kita sama-sama korban bullying guys. Waktu SD. Aku sih pas SD ya. Sama, aku juga pas SD ya. SD SMP sih. Oh. Nah, pas tahu ada kesamaan, mungkin kayak aku trigger gitu. Apakah dia punya kayak kesamaan personality? Kadang dia, kadang enggak juga. Karena ada juga yang ada di dia tuh nggak ada di aku. Ada juga yang di aku nggak ada di dia gitu. Dan jujur ya, aku tuh ngarepin sifat dia yang easy going ini guys di aku gitu. Karena aku bener-bener pengen easy going, bahkan aku tuh pengen banget punya temen yang bisa dekat gitu loh. Nah, ya pendekatannya itu, cara-cara dia itu, dia bagus banget. Dia tuh kayak pernah pengen aku kayak nge-scanning gimana cara dia kayak deketin orang gitu, kenapa dia bisa cepet akrab, mau cewek mau cowok gitu. Itu banyak temennya juga. Dan pokoknya kalau ada orang yang banyak temen itu, pasti aku kayak ngeliatin gimana cara dia berteman. Terus aku kadang implementasiin sama cara aku gimana berteman. Tapi kadang suka ya ada gagalnya juga lah. Pasti ada. Dan masih berusaha juga sekarang. Dan ya literally dia tuh panutan guys, panutan kecil gue, panutan kecil aku. Coba, lalu tuh ada ya nge-scanning gimana ya dia behavior dia lah gitu aja sih. Kalau aku sih lebih ambil ketekunannya dia,
Kali ini tekun ya guys. Tekun Dalam ngerjain. bohong gitu sama aja. Dia lebih tekun dari aku. Dia lebih tekun deh. Ih, sumpah. Iya, satu lagi tekunnya dia itu benar-benar parah. Enggak ada tekun. Aku tuh Kita tuh ibarat saling mendorong satu sama lain ya guys, memotivasi satu sama lain. Kadang iya, kadang dia motivasi aku motivasi dia. Dari apa ya, dari pertemuan kecil yang aku kira nggak akan segimana ya, cuman kenalan, ternyata bisa berdampak sejauh ini gitu. Kayak bisa saling kenal satu sama lain, pengalamannya pun sama gitu kayak nggak. Oke, masih berharap ada satu something yang ada di dia tuh ada di aku gitu guys. Gitu aja sih. Salah satu role model gitu. Wow, sifat-sifat. Kita butuh role model untuk nerapin ke dalam kehidupan Iya, untuk mengambil diri kita. Iya, betul. Siapapun itu ya, apapun itu lah, bisa jadi role model gitu. Tapi balik lagi, kalau kalian mau nerapin ya dicoba dulu aja apakah emang efektif di diri kalian atau enggak. Cocok nggak misalkan Iya. itu cara-cara dia, kalau nggak cocok kan susah ya. Iya. Mungkin ke kepribadian kalian. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang pertanyaan kedua, coba kita lihat dulu. Oke. Pertanyaan kedua, Bagaimana komunikasi kalian selama ini atau gimana sih hubungan antar personal antara kalian? Mulai dari apa dulu ya? ya Aku mau jujur dulu guys, kayak mungkin orang-orang udah pada menilai aku kayak gimana orangnya. Aku tuh kayak orang yang susah. Dekatnya tuh dekat secara apa ya? Secara emosional gitu. Emosional, secara gimana dia asik sama teman itu kayak susah banget gitu. Bahkan kalau menurut aku sama Rafa juga, aku tuh kayak masih apa ya? Masih kayak jaga boundary aku gitu loh. Batasan. Gue bukan batasan, cuman karena emang personality-nya aku aja gitu aja. Makanya aku merasa kayak gak terlalu dekat itu sama orang. Nah, kalau sama Rafa, buat aku buat cerita aku nyaman banget. Kayak ini aja nih aku nyaman. Karena emang orangnya. Gue tuh aku tuh tergantung orang yang mana. Kalau memang dia itu benar-benar bisa apa namanya bikin nyaman aku cerita. Jadi untuk komunikasi antar personal sih aku baik banget. kalau aku buat hubungan antar personal baik ke semua orang, kayak easy going, menjaga hubungan satu sama lain. Tapi ingat kita juga punya batasan. Misalkan mood dia lagi jelek, berarti kita jangan terlalu banyak berinteraksi, tapi kayak memberi batasan kayak terlalu mungkin kalau kitanya terlalu banyak berinteraksi mungkin dia nanti malah sebel atau malah marah ke kita gitu kan. Kalau tipe-tipe orang yang emosionalnya agak terkendali kan emang suka di luar batasan kalau down-downnya. Kadang aku juga lowbat ya, jadi kadang ya gimana ya, kadang suka mikir aja gitu gimana basa-basi sama orang. Dan kalau misalkan sama Rafa baik-baik aja, itu bagus banget. Saya mungkin kayak gitu. Iya. Apa? Oke, lanjut ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya apa? Masuk ke pertanyaan ketiga. Mana ya? Bentar. Rafa. Di situasi apa yang membuat hubungan komunikasi kalian jadi makin efektif? Kalau aku ya, kalau aku sih situasi ya. Situasi di mana kita ada kerjaan, misalkan kita ada proyek bareng, ada misalkan tugas bareng gitu sekelompok sama dia. Karena emang aku tuh gitu guys. Jadi kayak harus ada apa namanya, harus ada kerjaan bareng gitu, baru bisa deket gitu. Karena gitu. Kadang harus ada kesamaan tertentu juga. Tapi kalau kita sih lebih, kalau menurut aku efektifnya kalau misalkan pas kita emang benar-benar bisa apa barengan gitu ngerjain sebuah proyek gitu sih. Kalau
aku sih yang pertama mood dulu sih, mood dari aku sih. Bener. Situasi dari diri aku gimana nih, enak buat kita komunikasi apa enggak. Terus yang kedua mungkin karena kerja kelompok ya, tadi kerja kelompok, terus tugas-tugas yang emang harus punya bareng kayak gitu sih. Dan ya itu sih kalau aku sih, kalau buat situasi ya itu dua itu paling, mood sama ya itu kerjaan gitu. Beda ya, kebalik Bang. Iya. Ini harus ini. Nah, Udah baca. Oke. ya itu sih emang Oke. mood sih. Mood ya, bener-bener. Dan lu ternyata lebih ini ya, apa ya, sensitif sih kalau buat mulai konservasi, Iya. session gitu. Kadang kalau mood aku lagi jelek nih, aku ngindar dari segala bentuk komunikasi karena ya takutnya nanti first impression kita ke orang kayak jelek atau nanti kita malah bentak-bentak kan. Yang Iya. akhirnya ntar hubungan kita makin nggak baik. Bener-bener. Beda aku lebih ke silent voice. Silent. Ini bukan silent voice, itu mah anyway. Itu anyway, bukan. Itu apa? Ini silent treatment. Silent treatment. Aku tipe sama orang yang silent treatment, jadi kayak kalau udah marah diem kan. Ntar kalau udah baik kan ngomong lagi. Iya, dia mah kalau ngomong udah gacor. Gitu. Sorry salah tadi film yang recommended deh, film recommended tadi silent voice. Iya, silent voice. Itu kayaknya bisa jadi titik balik buat kalian-kalian yang Betul. suka ngebully itu. Nah, itu dia. Suka ngebully nonton tuh. Ini Yang pesan suka kita dari ngebully harus korban nonton. bully. Iya. Heeh. Itu dia. Silent voice taruh di sini nih. Iya. Silent voice. Kalau kalian yang ngerasa pernah ngebully, kalian pasti ngeliat sisi psikologis dari silent voice itu gimana. Karena Cocok sih buat yang Iya, tipe buat yang yang suka ngebully. ngebully gitu. Ada pelajaran, ada sisi Iya. psikologinya, ada banyak lah hal-hal yang bisa kalian tonton tuh di situ, Benar. kalian pelajari. implementasikan juga. Kalau aku sih ya, untuk kalau mood, kalau kadang pas agresif guys. Oh ya? Iya kan, kadang kayak aku tuh ngasih treatment yang udah capek gitu, terus kadang tapi dengan cara yang tersirat gitu. Kadang dengan cara kadang ditutupi dengan kata-kata halus gitu. Padahal aku tuh mungkin gak kelihatan sama beberapa orang, tapi ya aku tuh ngungkapin karena aku lagi mungkin bad mood atau emang wober. Tapi itu udah isu-isu tiap hari. Capek. Jadi kita tuh kadang bukan capek fisik doang, kadang capek mental juga, karena komunikasi digital dan media tuh nguras energi banget. Iya. Nguras energi mulai dari psikis, Betul. mental juga. Itu sih. Udah kuliah capek. Betul. Lanjut ke Pertanyaan ke berapa nih? keempat. 4 guys, 4. Daya tarik atau sifat apa kalian suka satu sama lain? Daya tarik apa? Daya tarik. Iya, sifat apa? Sifat apa ya? Isi going dia. Ketekunan dia. Aku sih ketekunan dia. Sifat easy going dan ketekunan dia, kerajinan dia, rajin banget dia orang, sumpah rajin, nggak pernah ketekunan. nganggurin tugas. Pokoknya nanti di-cut. Nanti Ntar bip gitu. pokoknya ketekunan dia, terus kayak ya pokoknya ketekunan dia, sifat baiknya dia lah. Terus yang paling mendasar tuh karena dia easy going, kita jadi bisa teman. Pokoknya aku tuh kayak bisa temenan cuma sama orang easy going guys. Bukan karena picky, bukan karena selektif, karena emang aku tergantung orang aja kalau ngomong. Nah, tipe-tipe orang yang Iya, tergantung seberapa nyaman aku sama mereka gitu. Kalau emang orangnya bisa terima cerita aku bisa terima cerita dia, kita bisa masuk. iya, tergantung sebuah interaksi dari Nah, jadi ya, aku bukannya selektif, tapi karena emang tergantung orang. emang tergantung tipe-tipe Iya. yang memang harus bicara dulu kan. Bener. Baru ntar dia terbuka Bisa gitu. terbuka, biasanya sih tergantung. Tipe yang kayak gitu. Iya. Dulu aku juga tipe-tipe yang kayak gitu, tapi Sekarang berubah jadi, dulu aku introvert. introvert banget. Introvert kayak bener-bener introvert gitu, kayak diem aja gitu. Cuman ya cuma temen sebangku atau temen segini. Iya, iya. Cuman pas aku masuk
OSIS, sampai ke OSIS itu benar-benar kayak berubah. Oh, jadi Harus, organisasi iya. penting banget ya. Bener, organisasi itu penting banget. Jadi lingkungan tuh benar-benar mempengaruhi kepribadian kalian. Oke. Aku harus dihadapin banyak orang gitu, harus ngomong di depan orang itu. Jadi aku kayak aku mulai berani jadi extrovert. Dulu aku bukan MBTI aku tuh berubah setahun terakhir ini. Dulunya tuh dulunya pokoknya introvert lah dulunya. Iya. Sekarang jadi INTJ yang extrovert. Itu perubahan yang cukup signifikan yang dari aku dari SMA ke kuliah. Kamu apa MBTI? Aku dari awal aku tes sampai sekarang masih INFP. Jadi aku belum ada perubahan signifikan sebenarnya dari kepribadian. Karena merubah kebiasaan itu susah banget ya, selain tentang Iya benar. Driver itu susah banget kebiasaan. Personality juga harus ada yang harus dikorbankan gitu ya. Entah perasaan, perasaan. Iya, entah hati, entah image kita juga. Atau kayak misalnya image kita yang awalnya gini, sekarang gini, kan ada orang yang nggak terima. Tapi kita nggak usah pikirin banget sih guys. Aku dalam proses ini juga. Jadi kayak ya nggak bisa ngomong banyak, tapi aku juga masih belajar banyak lah buat kedepannya. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Pernah nggak dalam hubungan pertemanan kalian ada konflik dan gimana cara kalian ngatasinnya? Konflik? Ada gitu. Ada ya? Yang gitar ya? Yang nggak bisa dihubungin. Itu. Ya, sedikit konflik. Ya, tapi nggak parah banget sih itu konflik. Itu konflik yang lagi konflik. Ya biasa. Ini pure kesalahan aku nih guys. jadi itu ceritanya aku mau pinjam gitar buat tugas psikologi komunikasi. Nah malamnya sampai dari kuliah tuh aku udah minta minjem kan di hari apa sih waktu itu, dari Senin di kuliah minjem gitar gitu kan. Nah terus aku ingetin lah sampai malam. Nah pas di malam tuh dia nggak baca chat guys. Padahal centang 2 gitu kan. Sampai pagi tuh aku teleponin sampai ada kali 20 kali miss call. Dia ditolak, nggak diangkat sama dia. Terus kayak ini gimana nih mau syuting gitu kan. Padahal kita itu mau tes gitu. Nah titik baliknya tuh pas praktikum komunikasi ya. Hukum sih? Hukum etika. Hukum etika. Dia secara tiba-tiba guys. Ada pertanyaan yang unexpected banget. Ini ngarahnya sebenarnya nggak unexpected sih. Pas dia berdiri aja aku udah sadar. Ini ngarahnya mau kemana? Karena di waktu aku bilang maaf ya, ini berubah. Kayak ada ini yang dendam gitu. Ini ada ini mau personal kayak nih rencana apa nih yang dia lakukan. Bener aja, dia tuh ngajarin pertanyaan gimana sih kak, itu nanya ke aku langsung guys, kayak personal banget. Gimana kalau menghadapi orang yang kalau nggak salah ya, yang suka nggak chat, pokoknya itu biasa di depan orang-orang guys, ya unexpected. Tahu sama permasalahan itu ya, tapi kayak lucu aja, lucu banget. Itu jangan dicontoh guys. Ini revenge yang bagus juga nih. Kita cerita revenge bagus juga nih. Revenge yang bagus. Tapi malamnya aku pulang dari mata kuliah, malamnya aku minta maaf sama dia. Aku chat baik-baik. Maaf ya, tadi pas praktikum kayaknya aku terlalu emosional gini. Padahal aku nggak terlalu. Sebenarnya justru nggak mikirin hal itu. Soalnya aku juga ngerasain di posisi dia, kalau aku di posisi dia kayak gitu di depan banyak orang itu aku di jalan sambil mikir kayaknya ntar bisa off aja deh gitu. Itu sih ya. Kalau saya kan nggak gimana tapi kayak berarti aja gitu. Berarti bagi kita berdua. Berarti saya. Ya bisa diambil pelajarannya lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima.
kelima apa keenam? Oh, keenam. Keenam. Oke, ini terakhir. Terakhir, pertanyaan terakhir. Apa dampak dari konflik yang pernah kalian alami terhadap hubungan kalian? Yang dari tadi ya, konflik tadi. Dampaknya adalah tidak berdampak apa-apa. Tidak ada sih guys, karena soalnya abis dari mata kuliah aku langsung minta maaf gitu. Jadi nggak berlarut-larut gitu. Iya. Mau kita yang salah atau kita yang nggak salah, kita harus minta maaf biar hubungan kita tuh semakin erat. Ya, itu sebenarnya cara Cimeng mengatasi konflik tersebut. Iya. Ya. Tapi kalau dari sisi aku sendiri, aku agak jelek karena emang kebiasaan jelek aku. Sebenarnya itu kan waktu itu karena konfliknya karena emang HP aku rusak. Tapi di samping itu emang aku kebiasaan jeleknya nggak balas chat. Nggak balas chat emang banyak yang kapok dan banyak korban-korban di sana. Yang chatnya nggak dibalas. Kenapa? Karena itu soal-soal itu aku juga nggak tahu. Kebiasaan jelek itu nggak tahu mulai dari mana. Tapi karena mungkin karena waktu gapir itu aku nggak biasa ngechat. Aku nggak pernah waktu gapir tuh nggak ngechat sama sekali ke orang. Jadi pas kuliah itu kayak membangun komunikasi lagi itu kayak Dari awal ya. aku jadi kayak bingung cara basa-basi gimana dari chat. Dan aku merasa malah aku upgrade kalau misalkan langsung kayak gini gitu. Oh iya. Kalau chat aku lupa cara asik gimana, cara basa-basi gimana, cara kenalan sama orang baru gimana. Dan karena itu aku tuh suka nyoba coba-coba lagi dan banyak gagal juga, akhirnya dry text, akhirnya putus, akhirnya aku juga kadang capek juga. Jadi kayak balik lagi gitu, balik lagi ke fase jelek itu lagi, jadi ya masih susah. Dia tipe-tipe orang yang quality time guys. Sepertinya quality time dari menghabiskan kayaknya sepertinya. Kalau untuk berkomunikasi Menghabiskan lebih sering ketemu kan. Lebih juga sih nih. Ini juga Gak juga. apa ya kalau gitu? Kalau chat nggak bisa basa-basi, sebenarnya di dosen nggak bisa basa-basi. Cuma balik lagi tergantung orangnya. Jadi kalau misalkan mungkin orang bakal gambarin aku tuh beda-beda karena emang aku tergantung orang. Kalau misalkan dia ngomong aku kamu, pasti ngomong aku kamu. Oh iya. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu aja. Jadi kayak aku kayak adaptasinya dari orangnya itu dulu, baru ke akunya. Kalau aku memang nggak bisa misalkan nggak bisa kompromi sama orang itu, aku udah nggak bisa. Dia juga pasti nggak bisa gitu. Gitu. Akhirnya nggak jalan hubungannya. Tidak. Dan kebanyakan jeleknya aku malah memutus hubungan itu, nggak lanjutin. Jangan ya guys, jangan ditiru guys. Itu jangan tiru. So bad habit harus dihindarkan. Harus dihindarkan. Ya, itu aja sih. Hindarkan. Oke, cukup. Udah Cukup sih guys. Cukup sih. Udah 20 tambah 14, 34 menit. 34 menit. Nah, kita kontokin sama Ivan tadi udah 4 menit. Betul. Yang itu aja sih guys. Itu aja mungkin dari kita semua conversation kita hari ini untuk pemenuhan tugas psikologi komunikasi. Ya, oke. Aku Muhammad Rafa Pratama dari program studi komunikasi digital dan media. Aku Nova Rayasha dari komunikasi digital dan media juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat guys. Semoga bermanfaat.